Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Oke ya, hari ini saya baru saja ketemu dengan klien saya. Nah, lagi konsultasi ke saya, Pak, bagaimana ini saya mau mengajukan gugatan cerai. Nah, oke, sebelum saya lanjut, tolong di subscribe, di like, di komen, dan juga di share ke teman-temannya ya, agar teman-temannya yang tidak tahu itu bisa tahu dan memahami bagaimana cara mengajukan gugatan cerai. Oke ya, langsung saja. Jadi ini, tadi klien saya beri tips dan trik ya. Nah, bagaimana cara mengajukan gugatan perceraian. Nah, buat kakak-kakaknya semua yang nonton video ini, bisa ditiru ya tips dan trik saya kali ini. Jadi gini, yang pertama, pihak penggugat tidak perlu memberitahukan terhadap pihak tergugat. Pihak tergugat ini bisa laki-laki maupun perempuan ya. Nah, jadi tidak perlu dibicarakan. Contoh seumpama, saya izin dulu ke istri saya atau saya izin dulu ke suami saya. Nah, itu tidak perlu dilakukan. Karena apa? Karena pihak pengadilan nanti yang akan memanggil pihak tergugat. Nah, jadi kan ada yang pertanyaan seperti ini. Kadang-kadang itu buat dari teman-teman kita yang ada di TikTok sama di di Instagram tuh banyak menanyakan gini. Pak, saya perlu izin nggak ke suami? Atau Pak, saya perlu izin nggak ke istri? Pak, saya perlu minta tanda tangan nggak ke suami atau ke istri? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu dihiraukan pihak tergugat. Jadi kita tidak membutuhkan tanda tangan atau persetujuan dari pihak tergugat. Karena apa? Persetujuan itu nanti dibicarakan melalui mediasi di dalam persidangan. Nah, jadi lengkapi saja syarat-syaratnya. Setelah lengkap syarat-syaratnya, ajukan gugatan. Setelah diajukan gugatan ke pengadilan, barulah pihak pengadilan nanti memanggil pihak penggugat maupun pihak tergugat. Nah, disitulah ada suatu mediasi. Nah, ketika di mediasi itu akan bisa dilanjutkan ke ranah persidangan ataupun tidak. Nah, itu nanti tergantung dari hasil mediasi ya. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama, tips dan trik saya tidak perlu bilang atau tidak perlu minta persetujuan dari pihak tergugat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam suatu pernikahan ya, kalau kita mengajukan gugatan perceraian, pastilah ada suatu permasalahan di situ. Nah, ada juga banyak pertanyaan masuk ke saya, Pak, permasalahannya itu apa biar kita bisa mengajukan gugatan cerai? Permasalahan yang paling banyak dan paling ampuh ya, terutama di pengadilan agama, adalah dengan adanya pertengkaran yang berlanjut secara terus-menerus. Nah, karena pertengkaran terus-menerus ini, maka kehidupan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan ini sudah tidak nyaman lagi. Ketika tidak nyaman, disitulah kita bisa mengajukan gugatan perceraian. Nah, itu yang kedua ya, tipsnya pertengkaran terus-menerus. Yang ketiga, selain pertengkaran apa Pak? Ada lagi, tidak sudah suami atau istri sudah tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, ini ya, ini banyak juga teman-teman kita yang bilang ke kita, nanya ke kita, Pak, saya ini masih berhubungan suami istri, tapi saya mau mengajukan gugatan cerai, apa diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan itu. Ketika kalau kita sudah melakukan hubungan suami istri, maka kita tidak boleh mengajukan gugatan perceraian. Berapa lama Pak ketika kita sudah melakukan hubungan suami istri baru boleh mengajukan gugatan perceraian? Biasanya kurang lebih 3 bulan sudah tidak melakukan hubungan suami istri, maka kita boleh mengajukan gugatan cerai. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, selain itu Pak, apalagi? Biasanya KDRT itu bisa diajukan ketika kita mau mengajukan gugatan cerai. Itu alasan untuk memperkuat kita mengajukan gugatan cerai itu. Nah, oke ya, bentar. Oke ya, saya lanjut. Yang keempat tadi adalah KDRT itu tadi ya, memperkuat alasan kita untuk mengajukan gugatan. Yang kelima, selain itu semua,
ada alasan perselingkuhan. Nah, itu perselingkuhan itu paling mujarab juga untuk diterimanya gugatan kita. Tapi ya itu tadi, mulai dari pertengkaran terus menerus, terus KDRT, terus perselingkuhan. Nah, itu semua harus ada buktinya ya, harus didasari sama bukti, harus ada bukti. Untuk apa bukti ini? Untuk diberitahukan kepada majelis hakimnya nanti. Yang mulia, ini buktinya karena saya mendalilkan perselingkuhan, maka saya buktikan dengan adanya perselingkuhan seperti ini. Nah, itu harus dibuktikan juga di pengadilan. Jadi kita tidak bisa ngomong aja tanpa ada bukti, itu tidak bisa. Oke ya, itu tips dan trik dari saya ya. Mungkin sedikit bisa membantu kakak-kakaknya yang nonton YouTube ini. Kalau kurang paham atau kalau mau informasi lebih lanjutnya lagi, bisa langsung ke WA saya, atau mau ke YouTube, silakan ke YouTube ini ya, nanti di subscribe, atau ke Instagram, nanti saya cantumkan link Instagram saya dan link TikTok saya. Nanti jangan lupa di follow ya. Nah, terus kita nanti bisa komen-komenan. Nanti saya cantumkan juga nomor WA saya untuk kakak-kakaknya yang mau konsultasi. Jadi kalau konsultasi ke saya tidak perlu takut ada biaya ya, karena kalau konsultasi gratis. Kecuali kalau sudah ada tindakan atau sudah pakai surat kuasa untuk melakukan suatu gugatan, barulah itu berbayar. Oke, sebelum saya akhiri, tolong di subscribe video saya kali ini, di like, di komen, dan juga di share ke teman-temannya ya, agar orang yang teman-teman kita yang kurang paham jadi paham. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.